Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai program penjualan alat tenaga medis dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Mela Ananda dengan NIM 1214346. Yang kedua ada Nadia dengan NIM 1214340. Yang ketiga ada Pusparini Cahaya Nurani dengan NIM 1214341. Dan yang terakhir ada Veronica Siregar dengan NIM 1214332. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa yang dapat digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Misalnya aplikasi pengolah gambar, software gadget, game, hingga sistem operasi baru. Dan bahasa pemrograman C++ ini merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Pada pembuatan program penjualan alat kesehatan ini, kami menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array. Baiklah, kami akan menampilkan dan menjelaskan program yang telah kami buat. Dapat kita lihat di layar bahwa langkah awal yaitu kami menggunakan include Ustream sebagai header. Header adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu berupa standar input maupun output, baik berupa variabel, fungsi, tipe data, dan lain-lain. Kemudian, using namespace std. Perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan sebuah fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std. Berarti, kita dapat menggunakan nama atau objek dan variabel fungsional ke program C++. Kemudian, string alat dan string obat yang akan dijual. String alat dan string obat ini adalah array, yang mana ditandai dengan simbol kurung siku. String berfungsi untuk menyimpan teks. Nilai string dikelilingi dengan tanda kutip ganda dan kurung kurawal. Kode apapun di dalam kurung kurawal akan dieksekusi. Pada bagian ini juga menggunakan simbol sama dengan, yang disebut juga dengan assignment, yang berfungsi untuk memberi nilai pada variabel. Dari void pesanan sampai baris ke-15 itu merupakan function yang diawali dengan kurung kurawal atau dinamakan block statement yang digunakan untuk mengurung beberapa statement menjadi satu. Cout adalah objek yang digunakan bersamaan dengan operator penyisipan untuk menampilkan atau mencetak teks. Kali ini kita akan mencetak atau menampilkan alat kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan memberi simbol garis miring N, atau garis miring N ini disebut juga dengan escape sequence, yang berfungsi untuk menyisipkan baris baru. Dan setiap pernyataan C++ diakhiri dengan titik koma. Dalam function sendiri, kami menggunakan sebuah perulangan yang disebut dengan for. Dalam satu function ini, kami menggunakan dua for, tapi dua for di sini tidak bercabang. Maksudnya, mereka melakukan perulangan secara masing-masing. Dapat kita lihat pada baris 9 dan 13, di akhir pernyataan terdapat tulisan NDL. NDL sendiri sama fungsinya dengan escape sequence, yaitu untuk menyisipkan baris baru. Pada baris 17, yaitu kita void persediaan. Void sendiri adalah function yang tidak mengembalikan suatu nilai keluaran jika kita mengasik fungsi tersebut ke sebuah variabel. Setelah void persediaan diikuti oleh tanda kurung, karena void merupakan sebuah fungsi. Pada C++, semua fungsi diikuti oleh sepasang tanda kurung, di mana pada tanda kurung tersebut dapat berisi argumen di dalamnya atau untuk mengapit argumen fungsi. Pada baris ke-18 sampai 48, itu merupakan function kedua. Tapi, pada function kedua ini, programnya tidak pada posisi integer main, melainkan di luar dari integer main. Pada function kedua ini, terdapat switch case. Switch case sendiri bertujuan untuk
membuat suatu menu pada bahasa pemrograman, pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa alternatif, dan sebagai penyederhana dari statement if-else. Atau dalam bahasa sederhananya, switch case ini adalah suatu pilihan. Yang artinya, jika kita memilih satu, maka yang akan keluar nantinya cuma satu. Yang kedua dan yang ketiga tidak akan keluar. Begitupun sebaliknya. Jika saya memilih dua, maka yang ke satu dan yang ketiga tidak akan keluar. Di sini kita melihat ada perintah break. Seperti yang kita ketahui, break sendiri adalah perintah khusus yang dipakai untuk menghentikan proses perulangan seperti for, while, dan do while. Sehingga program perulangan berhenti dan akan langsung melompat pada statement berikutnya. Nah, begitupun pada switch kedua. Fungsi dan tujuannya sama dengan switch yang pertama. Untuk mengetahui berapa total belanjaan dari pelanggan tanpa kita harus ribet menghitungnya, maka kita hanya perlu menggunakan perintah cout total. Pada cout total ini, kita lihat pada akhir pernyataan terdapat simbol plus. Simbol plus sendiri merupakan operator aritmatika yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Aritmatika sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana seperti kali, bagi, tambah, dan kurang. Dan di akhir function, jangan lupa untuk memberi kurung kurawal tertutup. Kode-kode yang berada di dalam kurung kurawal ini adalah tubuh fungsi yang mendefinisikan apa yang akan terjadi ketika dieksekusi. Nah, sekarang kita masuk pada integer main. Langkah pertama yaitu kita melakukan deklarasi pil, yang mana kita menggunakan char. Char merupakan salah satu tipe data yang digunakan untuk menginput data berupa karakter. Kemudian kita tinggal cout. Dari baris ke-53, kita menggunakan perulangan do while. Perulangan do while sendiri artinya melakukan terlebih dahulu sebuah perulangan, baru periksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Pada perulangan do while ini, kita cuma mengetik pesanan dan menu. Pernyataan pesanan ini artinya program akan memanggil function pesanan, yaitu void pesanan. Kemudian, jika kita mengetikkan menu, maka yang akan keluar nantinya adalah sebuah program pada bagian void menu. Nah, di sini juga ada pilihan yes atau no jika pelanggan mau memesan lagi dengan menggunakan pil. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa pil merupakan suatu karakter. Jadi, apabila pelanggan memilih yes, maka program akan tertulis ulang. Tapi, kalau pelanggan memilih no, maka akan keluar opsi terima kasih dan selamat datang kembali. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan program. Cara menjalankan program yaitu kita tinggal ketik atau klik tombol F10. Nah, maka akan tampil seperti di layar. Terdapat beberapa alat kesehatan dan beberapa persediaan obat. Sekarang saya akan memilih satu, yaitu tensimeter. Untuk persediaan obat, saya akan memilih Becom Z. Maka di sini akan muncul harga dari alat dan obat tersebut beserta harga total dari kedua komponen tersebut. Nah, jika kita mau memesan lagi, maka kita tinggal mengklik yes. Saya akan melakukannya sekali lagi. Tapi kalau kita sudah selesai membelinya, maka kita tinggal tekan atau pencet tombol no. Maka yang akan keluar adalah terima kasih dan selamat datang kembali. Sekian penjelasan dari program yang kami buat. Kami dari Prodi Teknik Biomedis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.